Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali anak-anak siswa-siswi SMA PGRI Cicurug, khususnya kelas 12. Pada kesempatan kali ini Bapak ingin menyampaikan materi TIK mengenai pembuatan karya desain grafis, khususnya pembuatan logo atau brand. Baiklah, langsung aja kita mulai ke materinya. Dalam pembelajaran kali ini Bapak menggunakan aplikasi CorelDRAW. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kalian membuat dokumen yang baru. Langkah pertama yaitu buat dokumen baru dengan cara klik file, lalu new, lalu atur preset menjadi default RGB, red, green, and blue. Lalu rendering intentnya menjadi 300. Setelah itu klik OK. Atau kalian bisa melakukan pembukaan dokumen baru ini dengan cara pencet dan tahan Ctrl plus N atau new. Lalu diatur juga preset menjadi RGB dan rendering intentnya juga menjadi 300. Nah, setelah itu klik OK. Nah, tujuannya adalah ini membuat satu halaman baru atau istilahnya mempersiapkan satu sheet kertas yang kosong, blank sheet yang bisa atau yang akan kita pakai untuk membuat logo. Ini langkah awalnya. Langkah selanjutnya setelah membuat halaman baru, lalu tentukan ukuran halamannya. Nah, kalian bisa menentukan ukuran bebas ya, sesuai keinginan kalian, sesuai dengan kebutuhan nanti desain atau logo apa yang akan kalian buat. Namun dalam kesempatan kali ini, dalam contoh kali ini Bapak menentukan ukuran halaman adalah 40 kali 40 cm. Jadi ingat ya, ini hanya berdasarkan kebutuhan logo yang akan dibuat. Kalau misalkan logonya semakin besar, tentu halamannya juga yang dibutuhkan akan besar. Tapi kalau misalkan logonya kecil, halamannya juga jangan terlalu besar, disesuaikan. Gitu ya, jadi ditentukan ukuran halaman. Oke. Setelah tadi membuat halaman, lalu menentukan ukurannya, membuat halaman baru ya, lalu menentukan ukurannya. Nah, langkah selanjutnya setelah kalian melihat satu kertas kosong atau kanvas kosong di sini, nah, alangkah baiknya untuk membantu pekerjaan kita membuat guideline. Tuh. Nah, guideline ini merupakan salah satu elemen penting ketika membuat logo. Kenapa? Karena guideline bisa membantu kalian mengetahui titik tengah di halaman tersebut. Jadi ini sebenarnya sifatnya opsional ya. Boleh dipakai guideline, boleh enggak. Tapi dalam
materi kali ini Bapak ingin menambahkan guideline sebagai sesuatu yang harus kalian buat, karena itu tadi untuk membantu kalian menentukan di mana titik tengah dari kanvas atau halaman yang masih kosong. Untuk membuat guideline, ini pilih menu layout, lalu ada page layout, lalu di situ ada guidelines. Nah, klik checkbox yang ada tulisan show guidelines di kolom display, lalu pindah ke kolom horizontal. Masukkan titik tengah di halaman ya. Ini kalau contoh di materi ini Bapak menggunakan halaman yang berukuran 40 kali 40 cm gitu. Maka jadi titik tengahnya ada di 20 cm. Nah, sesuaikan satuan ukuran cm, pixel dan lain-lain itu tergantung nanti gimana default atau setting pengaturan di komputer kalian. Ada yang satuan dasarnya itu cm, ada yang pixel, itu banyak. Itu disesuaikan lah ya. Nah, jangan lupa kolom vertikalnya juga dimasukkan. Jadi untuk bikin guidelines ini kalian bikin dua garis tengah yang horizontal dan yang vertikal. Kalau di contoh yang Bapak bikin, ini kalian bisa lihat di gambarnya, Bapak membedakan menjadi dua warna. Itu yang vertikal Bapak kasih warna merah, yang horizontal Bapak kasih warna yang biru. Setelah semua udah siap, semua udah di prepare, kanvas yang kosong, lalu guideline-nya udah ditentukan. Nah, memulai membuat bentuk awal dari logo atau desain yang akan kalian buat. Nah, cara membuat logo, kita contoh kali ini kita bikin logo. Nah, cara membuat logo di Corel Draw, kalian tinggal menentukan ingin menggunakan bentuk apa. Jadi ini bergantung pada kreativitas sama imajinasi kalian ya. Nah, kalau udah menentukan, oh saya mau bikin bentuk lingkaran nih, atau ingin membuat bentuk yang spiral nih misalkan itu. Nah, kalau kalian udah ada ide untuk apa yang akan dibuat, nah dalam contoh kali ini Bapak menggunakan ellipse tools untuk membuat logo berbentuk bulat ya. Seperti materi-materi yang sudah kan ada, kita bisa bikin kotak, kita bisa bikin elips, kita bisa bikin spiral, banyak lah ya. Nah, hanya saja dalam contoh kali ini Bapak menggunakan ellipse tool untuk membuat logo berbentuk bulat. Nah, sedangkan kalian bebas ya, bisa bikin poligon, lalu bisa bikin rectangular, artistic media, freehand tool, itu banyak ya. Tapi yang ingin Bapak sampaikan kali ini, kita mulai dari bentuk awalnya dulu, di poin, di titik di mana guideline kita tadi udah kita buat. Dalam contoh kali ini Bapak bikin lingkaran ya. Nah, langkah selanjutnya adalah memposisikan bentuk gitu.
Tadi kita udah bikin bulat, lalu kita bikin yang lain. Bentuknya mau di mana? Mau di tengah kah? Mau di pinggir kah bentuk awalnya? Atau mau di mana gitu? Itu terserah ya, terserah, bergantung pada logo atau desain yang ingin kalian buat. Hanya saja dalam kesempatan ini Bapak membuat 3 logo yang sama. Maaf, maksudnya 1 logo dengan 3 bentuk yang sama. Seperti kalian bisa lihat di sini ada 3 lingkaran. Nah, langkah berikutnya adalah memposisikan bentuk sesuai dengan keinginan. Untuk mendapatkan bentuk yang identik, kalian hanya perlu klik bentuk awal tadi, lalu tekan Ctrl C sebagai copy. Untuk memperbanyak bentuk dengan menggunakan Ctrl Shift C agar bisa membuat pola berulang dari bentuk awal. Ini copy paste ya, copy paste. Nah, guideline yang sudah dibuat tadi di awal tadi itu akan membantu dalam meletakkan berbagai macam bentuk di dalam halaman ini. Nah, seperti yang Bapak sebutkan di awal ya, bahwa guideline ini bisa membantu kalian menjadi acuan posisinya di mana. Tuh, mau di kanan atas, di kanan bawah, di kiri atas, itu bebas. Tentukan bentuknya, lalu tentukan posisinya ingin di mana. Nah, untuk membuat logo atau desain ini lebih interaktif, langkah selanjutnya adalah kita mewarnai form atau bentuk yang tadi udah kita buat. Tentunya menyesuaikan dengan logo atau desain yang hendak dibuat. Nah, cara membuat logo di Corel ini menjadi hidup adalah dengan memberi warna pada bentuk yang sudah dibuat. Caranya adalah dengan yang pertama itu klik Interactive Fill Tools atau kita tekan G. Lalu arahkan kursor ke bentuk yang ingin diwarnai. Ini lebih ke arah menentukan warnanya ya pada masing-masing bentuk yang sudah pernah dibuat tadi. Kemudian klik Fill Color yang terletak di properti bar. Nah, ini bisa kalian lihat di contohnya ya. Nah, properti kalian bisa memilih warna dari color viewers, lalu color sliders, dan juga color palette. Nah, terdapat berbagai macam versi warna dan palet sehingga kalian bisa menentukan warna yang lebih mudah. Tuh. Nah, di sini kan ada warna-warnanya ya, baik dari color properties ataupun color palettes. Ini bisa kalian sesuaikan. Intinya dari bentuk yang tadi, yang Bapak kan kasih contoh bentuk bulat ya. Dari bentuk yang tadi kalian kasih warna pada masing-masing bentuk. Nah, kebetulan di sini di contohnya ada 3, boleh kalian kasih 3 warna. Nah, langkah terakhir yang ingin Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini adalah menambahkan tulisan ya. Sebenarnya gini, sebenarnya kalian itu bisa explore lebih banyak ya, mau ditambahin lagi bentuk yang baru, mau dirubah atau dimodif bentuk yang udah ada, dimodif ke bentuk yang lain, itu bebas. Cuman dalam contoh kali ini Bapak langkah yang selanjutnya adalah dengan menambahkan tulisan yaitu nama logo beserta kepanjangan atau motonya atau tagnya atau slogannya, itu bebas ya. Kalian bisa explore sekreatif mungkin ya. Nah, bagaimana cara menambahkan tulisan atau logo?
tulisan pada logo atau slogan atau moto yang lainnya. Nah, caranya adalah dengan klik tombol text tools atau F8 yang berada di toolbox di kiri dengan ikon berbentuk huruf A. Nah, ini di bagian sebelah kiri ada apa namanya, ada ikon berbentuk A. Nah, fungsinya adalah untuk menambahkan huruf ya. Lalu font yang digunakan dalam logo biasanya sudah ditentukan oleh perusahaan, oleh siapapun atau oleh kalian sendiri boleh. Gitu. Nah, dalam contoh ini Bapak ngasal ya. Bapak nulisnya ngikutin contoh-contoh yang sudah ada. Nah, Bapak bikin bentuk seperti ini. Tapi at least kalian bisa explore masing-masing ya. Mau kasih nama kalian, mau kasih nama keluarga atau pasangan atau siapapun atau artis favorit kalian, itu bebas. Intinya setelah terbentuk terbentuk forming tadi, udah ada logonya, tinggal dikasih tulisannya, dikasih teksnya. Tuh. Nah, ini di gambar ini Bapak udah tunjukin ke kalian beberapa bentuk ya. Ini yang pertama, ini yang lingkarannya terpisah dengan warna yang gradasinya enggak terlalu jauh. Lalu yang kedua juga berbeda, dan yang ketiga dan yang keempat juga berbeda. Artinya kalian bisa menyesuaikan dengan selera, dengan atau mungkin pesanan atau keinginan dari yang punya logo tersebut. Lalu, nah, ketika membuat logo di CorelDRAW, kalian bisa membuat berbagai macam variasi. Nah, tentunya ya dengan kreativitas kalian. Nah, kalian hanya perlu menyimpan logo dengan membuka file, save, lalu save as. Di sini Bapak udah tulis langkah-langkahnya untuk menyimpan logo tersebut, menyimpan pekerjaan kalian. Bisa jadi suatu saat logonya mau direvisi, kalau udah disimpan berarti kalian nggak perlu mengulangi dari awal. Jadi tinggal memanggil atau membuka file yang udah pernah kalian simpan. Nah, setelah itu nah, kalian bisa mencoba lagi dengan bentuk yang lainnya, kemudian mau diganti warna, lalu mau dirubah atau diganti tulisannya, itu bebas ya, tergantung pada bagaimana kreativitas kalian dan bagaimana logo itu harus terbentuk. Kalian juga bisa membuat variasi dari segi bentuk, penampakan, warnanya, itu terserah ya, termasuk ukuran fontnya. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih kalian sudah menyaksikan, sudah menonton materi ini. Oh ya, ada satu tugas yang Bapak ingin sampaikan sama kalian. Kalian membuat logo atas nama kalian dulu. Jadi setiap siswa Bapak tugaskan untuk membuat logo atas nama kalian dulu. Misalkan namanya siapa, bikin logonya bebas, sekreatif mungkin, lalu dikasih nama sama kalian. Boleh ditambahin teks yang lain, misalkan motonya apa atau tagline-nya apa, itu terserah.
Intinya Bapak ingin melihat kreativitas kalian. Gitu. Itu tugasnya, silahkan dikumpulkan. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Dan Bapak mohon maaf atas banyak kekurangannya. Kalian harus tetap semangat, kita harus tetap semangat semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.